Hai, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Aktivisio Podcast Channel. Ini adalah siaran perdana kami dengan audio visual ya. Biasanya kamu mendengarkan lewat audio saja di podcast Anchor.fm dan juga di Spotify, dan sekarang kita tampil perdana ya di YouTube untuk audio dan visual. Di kesempatan ini saya sudah kedatangan tamu saya, teman saya dari jauh. Jauh-jauh datang dari Solo. Kita akan ngobrol bareng tentang ya fisioterapi. Kali ini tentang fisioterapi pada pasien-pasien bedah ya. Jadi Mas Danu ini salah satu teman saya yang sangat expert ya, atau punya pengalaman banyak di bidang membedah ya, dari pasien-pasien pasca bedah. Tentu tidak semuanya pernah punya experience seperti itu ya. Kadang-kadang kita hanya dapat matangnya, istilahnya setelah bedah kita baru-baru menangani. Tapi Mas Danu sudah menangani di fase-fase awal sepertinya. Nanti kita akan ngobrol banyak di kesempatan kali ini. Kalau Mas Danu dulu sudah pernah ngisi 2 podcast kita ya, di tema urban farming sama biopsikososial. Kalau urban farming gimana nih, tanaman-tanaman di rumah? Kabarnya? Setiap hari panen. Oke. Walaupun kadang ya bukan skala gede ya, skala rumahan, jadi adalah setiap hari yang dipanen, bisa dipakai, bisa dimasak. Oke. Lumayan buat ngirit pas pandemi toh. Oke, ini lagi nanam apa nih atau panen apa nih dekat-dekat ini? Kalau setiap hari panen okra itu setiap hari. Oh, setiap hari. Oh, bisa diambil berarti ya? Bisa diambil setiap hari. Cabai itu tiap hari. Nih apa ya? Kenikir itu seminggu sekali ya. Oke. Iya. Hari ini kita akan ngobrol tentang bedah, Mas Danu ya. Sesuai dengan pengalaman Mas Danu yang sudah cukup lama di rumah sakit plus dulu. Oke, ya sekarang sudah resign sih, cuman kan pengalaman yang dulu tetap nempel ya. Iya. Masih ingat lah. Iya. Karena rumah sakit beliau, setahu saya memang kayak pencirinya ya, atau keunggulannya di bedah nih sepertinya. Mungkin bisa diceritakan dulu Mas, bedah yang tipe apa atau yang mungkin banyak terjadi di rumah sakit tempat Mas Dan dulu bekerja? Dulu itu di rumah sakit sebenarnya ya banyak sih. Jadi bedahnya itu mulai bedah minor, kayak misalkan kayak fraktur palang, kita ngomong ortopedi kan. Fraktur palang, terus kayak wrist itu ya ada gitu. Tapi yang bedah-bedah sampai besar, kompleks itu juga ada. Dan angka pasiennya pun juga banyak gitu. Jadi memang kita tuh paling aktif itu di bangsal bedah kalau dulu. Jadi kalau persentase antara bangsal bedah dengan bangsal umum itu mungkin sekitar 70-30%. Oke, cukup banyak berarti ya. Sangat banyak. Berarti dari semua segmen tulang hampir semua ada ya? Hampir semua ada. Semua ada. Mulai dari kaki, foot, terus ankle, tibia, cruris, femur, pelvic juga ada. Terus lumbal, vertebrae, terus lumbal torakal juga ada, cervical, scoliosis. Oke, menarik ya, bedah skoliosis. Iya. Itu correction spine ya. Correction spine. Oke, menarik ya. Nanti kita akan coba tanya lebih dalam. Oke, yang pertama tadi sudah sempat ngobrol offline ya. Jadi ternyata peran di sana cukup besar ya. Artinya di fase-fase awal itu sudah masuk ya. Karena saya juga dulu kerja di rumah sakit ya, tidak seawal itu juga. Jadi nunggu pasien stabil 2-3 hari itu kita baru bisa masuk. Kalau di Mas Danu kelihatannya lebih awal ya. Itu gini. Jadi prinsipnya kita itu kan early mobilization. Jadi kita udah melakukan itu early mobilization untuk pasien-pasien pasca bedah, terutama bedah ortopedi. Nah, early mobilization itu ada beberapa kasus dan beberapa dokter yang dia menghendaki itu sangat-sangat dini. Hitungan jam. Jadi hitungan jam. Itu kayak beberapa kasus bedah itu dia ada yang 6 jam post op, dia harus udah mobilisasi awal. Terus kalau yang bedah yang enggak terlalu kompleks, dia bisa besoknya atau setelah bius hilang gitu baru
ini kan baru dilakukan tindakan. Tapi pada prinsipnya sedini mungkin. Sangat seingat saya sih sangat sedikit ya. Sangat sedikit pasien itu yang ditangani lebih dari 1 hari. Oke. Paling cepat berapa jam setelah? 6 jam. 6 jam paling cepat. 6 jam itu untuk kasus, kalau dulu kasus kayak operasi AMP, pemasangan AMP sama vertebrae. Oke. Vertebrae mulai dari cervical, thoracal, lumbal, skoliosis itu 6 jam. 6 jam post-op. Berarti itu tergantung dokternya ya atau? Iya, tergantung dokternya. Ada beberapa dokter yang dia nggak perlu, dia nggak harus dini-dini banget. Gitu. Ada beberapa dokter yang dia menerapkan Early tadi. ya early mobilization itu 6 jam post-op dan memang terlihat sekali bedanya. Bedanya di mana antara early dan non early? Gini, kalau semakin dini pasien bergerak, itu keberanian dia semakin cepat muncul. Oh, oke. Karena psikologis nyeri mungkin. Psikologis nyeri. Nah, semakin dia cepat ketemu pengalaman dengan nyeri, nah, semakin dia cepat ketemu pengalaman sama nyeri, itu semakin cepat juga dia beradaptasi. Jadi kayak ibarat kata gini, nyeri itu nggak sampai numpuk, baru dikerjain nggak. Tapi dari dini dia udah dikenalkan dengan nyeri, otomatis karena seperti yang kita tahu kalau terjadi perlukaan itu kan gradasi nyerinya dia akan relatif menurun dari hari ke hari, sebenarnya dia akan relatif menurun. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan itu pengalaman itu segera kita kenalkan. Segera kita kenalkan, ya sebenarnya bukan itu poinnya, tapi kita sisipkan di dalam early mobilization itu. Oke. Nah, kalau di tempat kerja saya dulu itu kan 6 jam, kita ngomong yang 6 jam ya. 6 jam itu pada kasus contoh AMP sama vertebrae itu kita diminta sama dokter untuk melakukan mobilisasi dini jam berapapun. Oh, jadi standby gitu ya? Standby. Jadi kita dulu mengenal sistem SITO, on call SITO. Darurat, oke. Jadi on call SITO itu sistemnya gini. Misal saya minggu ini saya dapat jatah on call. Otomatis dalam minggu itu saya nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa. Jadi telepon harus nyala terus ya? Telepon harus nyala terus. Saya pernah dibangunin jam 3 pagi karena harus mobilisasi. Dibangun ke kosan jam 3 pagi, datangi satpam, dipikir ada apa, ternyata udah waktunya mobilisasi. Oke. Ya udah, itu udah namanya resiko kan, resiko kerjaan kita gitu. Nah, kelihatan memang bagi beberapa orang kok soro ya kerjanya, jam 12, jam 1 itu hal biasa, jam 3 pagi, jam-jam yang biasanya kita udah rehat, udah santai, itu kita harus balik. Tapi bagi saya itu privilege. Kenapa saya bilang itu privilege? Karena pada penanganan awal dokter dan tenaga medis yang lain kayak perawat itu benar-benar mempercayakan tindakan itu ke profesi kita, profesi fisioterapi. Itu saya pikir tidak banyak sih. Iya, tidak banyak rumah sakit yang menerapkan itu. Dan itu suatu kehormatan. Harus dijalankan ya. Dan ketika kita dipanggil situ ya udah kita kerjakan. Jadi mau jam berapapun itu akan tetap dilakukan. Gambarannya yang dilakukan apa itu di 6 jam post op? Mobilisasi awal paling miring-miring kanan kiri karena dia habis operasi nggak mungkin duduk juga. Terus kalau contoh misalkan pasien AMP kan dia ada kontraindikasi gerakan tertentu yang ketika dia harus miring ke sisi yang sehat, terus dia harus diganjel apapun lah yang bisa kita pakai untuk posisi yang dia aman, untuk posisi awal. Terus kayak misalkan pasien vertebrae itu pemasangan mulai dari brace, korset atau TLSO atau
apa namanya Alat bantunya. kolar Oke. ya untuk eksternal fiksasinya itu untuk apa namanya untuk pemasangan awalnya itu dari fisioterapi. Itu di 6 jam sudah dipasang. Sudah dipasang. Oh gitu. Sudah dipasang. Satu untuk confidence pasien, dua untuk secure-nya dia. Oh, oke. Dan juga kan apa namanya kalau pemasangan itu kan juga pengurangan nyeri ya, salah satu metode pengurangan nyeri juga toh. Untuk apa pembebatan. Kalau dulu kita pembebatan pakai elastik band-aid, toh sekarang juga apa kayak korset, DLSO atau dan lainnya itu kan juga bahannya juga elastis kan, nggak yang rigid bukan yang sekali. rigid. Enggak. Dulu waktu kuliah ada ya konsep-konsep kalau post op itu ada sisa-sisa atau pengaruh dari obat bius ke sistem pernafasan. Ataukah apakah zaman-zaman sekarang memang betul terjadi atau sudah ada kemajuan dari anestesi sehingga tidak terlalu mengganggu pernafasan atau? Kalau gini, kalau sekarang secara klinis di rumah sakit saya nggak tahu ya karena saya udah 5 tahun nggak dinas di rumah sakit. Terakhir? Tapi terakhir saya kemarin ibu saya operasi itu tetap ada. Jadi karena ibu saya operasi sebelum pre-op itu saya ajarkan untuk breathing exercise, terus breathing control sama kayak apa itu namanya dehem. Oke. Jadi untuk karena ibu saya kan operasi area abdomen, jadi untuk mengurangi biar ketika dia ada refleks untuk batuk itu kita ganti ibu kalau misalkan mau batuk jangan batuk nanti sakit, kita ganti dengan dehem biar nanti lendirnya naik pelan-pelan, kalau sudah keluar ngumpul baru dikeluarkan, spitting atau ditelan atau ketelan ya, begitu. Kayaknya sih masih ada sih, nggak tahu kalau secara dunia anestesi itu seperti apa sekarang saya nggak tahu. Berarti di fase awal tadi kesimpulannya satu latihan nafas juga ya? Oh iya pasti. Breathing, kemudian pemasangan alat bantu. Karena kita nggak ya apa namanya taruh kata pasien selesai operasi jam 6 sore. Pasien selesai operasi jam 6 sore kan otomatis 6 jamnya kan jam 12 malam. Biasanya mereka udah pada tidur. Gak mungkin ya kita datang contoh pemasangan korset gitu untuk mobilisasi miring gitu. Nggak mungkin, Bu bangun ayo kita pasang korset kan nggak? Kita mesti Bu bangun ya gitu loh. Kita hari ini kita kenalan kita pasang ini tujuannya untuk ini. Nah, sambil kita ajak ngobrol, sambil kita lihat breathing kontrolnya, kita evaluasi kalau misalkan dia ada kendala semacam itu. Nah, di situ kita juga lakukan. Jadi benar-benar penanganan awal ke pasien-pasien post-op itu ya kita lakukan di situ. Oke, jadi belum gerakan yang macam-macam hanya. Cuman memang kelihatannya sepele sih. Betul. Karena cuma miring gitu udah. Apa sih miring tok gitu. Iya. Cuman perawatnya ya iso gitu kan. Atau ini juga bisa. Iya. Cuman efek ke belakangnya itu memang besar. Progresnya setelah malam ini operasi kan biasanya sampai 6 jam berapa jam gitu kan, selesai kadang sore kadang malam, itu di hari berikutnya dia sudah beda. Progresnya itu kelihatan banget. Adaptasi nyeri awal tadi ya. Itu beda dengan yang pasien kita pegang. Ada yang nunggu narkosnya hilang dulu, nunggu sampai 2-3 hari dulu baru ditangani, itu sangat berbeda. Gampangnya gini, kalau yang dari awal udah kita tangani mereka lebih tough, tapi yang kita nanganinya bukan telat ya, tapi kita agak mundur ya 3 hari atau bahkan lebih, mereka rata-rata lebih manja. Secara gamblangnya sih seperti itu. Mereka ada keinginan, oh ya saya iso miring gitu, terus nanti besok latihan apa lagi itu motivasi pasien itu lebih gede daripada yang kita nanganinya 2-3 hari setelahnya. Ini kita 2-3 hari setelahnya ya ini mereka udah terlanjur manja, terlanjur enak, terlanjur leha-leha, anti nyeri ya. Dia nggak mau melawan nyerinya gitu, ya. Jadi kan walaupun tetap kalau pas penanganan awal namanya post op ya itu ya tetap aja dikasih anti nyeri.
Cuman sejak awal pasien Kita udah dibiasakan untuk ketemu nyeri ya. Jadi nggak sing terlanjur dia udah enak leha-leha dilayani, minta ini minta itu. Iya. Atau mungkin juga sama dengan konsep optimal loading ya. Kalau cedera yang sekarang kan harus segera untuk harus segera menumpu ya berapa persen gitu ya. Mungkin salah satu benefitnya yaitu ya kita secepat mungkin untuk beradaptasi dengan nyeri. Kayak kalau nggak salah patah tulang yang terakhir untuk ekstremitas bawah kan juga langsung ya? lumpuh kan gitu. Oke. Kalau langsung lumpuh kan dia udah berapa? 20% ya. Kalau nggak salah 20% weight bearing toh. Ya teman-teman untuk detail-detailnya mungkin nanti bisa dicari ya jurnal-jurnalnya. Ini obrolan clinical experience ya. Jadi kalau ditanya ngalor ngidul, ditanya jurnalnya apa, dosisnya apa, nanti teman-teman bisa cari sendiri yang terbaru karena ini memang hanya clinical experience. Juga tidak 100% bisa diambil apa yang kita obrolin. Enggak selalu sama ya. Balik lagi ya kayak yang kapan lalu kita pernah cerita manusia itu sangat spesifik, sangat istimewa dan spesial. Jadi namanya spesial ya nggak ada duanya gitu. Jadi satu dan satunya tetap nggak bisa disamakan. Tetap dilihat orangnya juga sih. Ya gitu ya teman-teman yang ada di channel YouTube kami. Secara garis besar kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ya, gitu teman-teman. Jadi apa yang kita obrolin tidak 100% diambil gitu ya. Jadi nanti dicari juga pembanding jurnal ilmiahnya. Disesuaikan dengan betul sistemnya dan terus psikis pasiennya juga itu kan juga sangat berpengaruh. Oke. Ya, kemudian tadi di fase awal ya. Setelah lepas dari fase awal, konsep atau prinsipnya, adakah yang spesial atau yang pernah Mas Danu lakukan yang sepertinya ini lumayan nih kalau diaplikasikan konsep ini gitu ya? Atau mungkin gimana? Kalau secara tata laksana fisioterapi setelah itu ya ngalir aja gitu. Maksudnya, Oke, pasien hari malam ini misalkan post dini itu dia udah bisa miring, terus besok kita lihat cek udah bisa ini gitu. Kalau misalkan kayak ada beberapa dokter yang misalkan vertebra dia harus nunggu hari keberapa baru boleh duduk. Ya betul. Ya kan. Terus kalau misalkan operasi macam AMB gitu kan, dia besok udah boleh duduk gitu. Setelah dia lewat 24 jam atau tergantung dia pakai pembiusannya apa gitu kan. Ya kalau spinal kan dia ada batas waktu yang memang harus dipenuhi kan. Beda kalau dia biusnya total gitu kan. Ya itu setelah itu ya ikut aja gitu. Oh, ini sudah beli ini diikuti aja. Prosedural. Tiap kasus kan seperti itu. Cuman kalau tadi maksudnya misalkan kalau dulu di rumah sakit kita itu gini, loh Mas, sing miring pertama kan fisioterapi. Terus setiap miring pakai fisioterapi juga. Karena tadi bilang wah itu suatu privilege atau apa? Enggak. Kita privilege-nya kita buka pintunya, kita penanganan awal, edukasi awalnya itu dari fisioterapi. Edukasi termasuk untuk pasien, keluarga yang ada di situ, itu kita edukasi juga. Nah setelah itu siapa nih yang melakukan apa fisioterapi atau keluarga atau siapa gitu? Siapa aja yang bisa? Dalam artian gini, kita udah edukasi keluarga. Hari pertama post op biasanya mereka masih takut. It's okay, gak apa-apa. Nanti kita cari lagi. Karena pasien kalau misalkan vertebrae dia paling stay di rumah sakit itu bisa 7 hari. 5 sampai 7 hari kan gitu. Tergantung kondisinya dia, kesiapan dia secara fisik, mental untuk pulang itu seperti apa. Nah, selain itu, perawat berarti nggak ngelakuin gitu loh. Bahkan kalau misalkan kita pas visite gitu ke bangsal bedah, kita visite ke sana terus tanya, Mbak tadi udah miring belum gitu? Belum ya Mas gitu. Terus tak miring sekalian ya gitu. Terus misalkan kita cek, tadi udah miring gitu. Jadi itu bukan hal yang tabu untuk membagi. Kerjaan fisioterapi diambil sama
perawat lu gak popo gitu loh. Karena kan ya kita bukan super power human gitu. Kita tetap harus kerjasama. Betul. Nah, nanti kalau misalkan hari berikutnya keluarga sudah bisa, ya keluarga yang melakukan, lebih diedukasi, lebih ke keluarga yang akan membantu. Karena toh pulang ke rumah juga baliknya sama keluarga. Ya. Kalau keluarga nggak iso, ya pemana gitu kan. Kan nggak mungkin setiap hari dia manggil kita hanya untuk miring miring atau apapun lah itu. Oke.